Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak cerita saat ini balik cerita tentang Burda. Burda nu nak ngelem Kanjeng Nabi. Niku pancen dielmoni tenan. Kalau niku Burda berjanji tiba niku setengah hafal. Pancen riyen mbah kula buyut-buyut kula niku pesene ken hafal tiba, hafal berjanji, hafal Burda. Wis mboten ngengken ngapal loh, tapi karena sering baca akhirnya hafal. Kalau beri beberapa contoh, ngelem niku nak mboten dielmoni itu kualitasnya ada bagus. Tapi kalau dielmoni itu kualitasnya bagus. Kalau beri contoh begini, saya itu kalau pidato atau khutbah atau ngaji, apalah terserah istilah jenengan atau ceramah. Biasanya kalau seneng istilah ngaji, niku mesti ikuti sing gampang mawon. Wa ala alihi wa sahbi ajmain. Ajmain itu kalimatun fariqah bainana wa bainas syiah. Fa innana nukrimu jami'as sahabah. Ajmain itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kita ahli sunnah wal jamaah akramu jami'as sahabah. Ada kelompok sing akromu sahabian wa ahanu sahabian akhir. Sehingga ajmain itu harus kita baca. Itu karena itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kata-katanya hanya ajmain. Begitu juga berjanji. Berjanji itu nak ngelem Nabi niku wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Hisaluhus Saniyah. Karena ketika Rasulullah memaklumatkan jadi Nabi itu problemnya itu nasabnya siapa? Orang-orang yang di Palestina, di Israel, di Yordan, di Syam kalau dulu itu alamatnya Nabi itu harus turunan Ibrahim. Ibrahim sementara orang Syam menurut pengetahuan orang-orang Yahudi Syam. Maka saya berjanji menunjukkan dulu kalau nasabnya Muhammad itu ini terus sampai warafuhu ilal khalili Ibrahim, terus ila dzabih Ismail nisbatuhu wa muntama. Terus setelah itu terus beliau ngendikan wa adnanu bila raibin inda dzabil ulumin sabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama. Terus ketika berjanji di Karang itu sudah ada faham-faham yang seakan-akan babahnya Nabi itu ada masalah. Terus beliau ngendikan ini Syaibatul Hamdi Sayyid Abdul Muttalib itu orang yang ketika buka Ka'bah, buka Zam-Zam saurip-uripe muji pangeran. Terus banyak lagi wasumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala walab. Mbah yang ini bahkan dengar ketika Nabi masih di punggungnya membaca tasbih. Terus sampai fa'azim bihi min ikdin ta'allaqat kawakibud durriyah wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhumun tak. Nabi itu orang suci, makanya harus lewat rahim yang suci, harus lewat bapak yang suci, mbah yang suci sampai ila khalilir rahman Ibrahim alaihis salam. Makanya terus dinagumkan nasabun tahsikul ula bikhulau terus tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Karena kabeh sonal ismihi semuanya itu untuk menjaga asmane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Burda membentuk itu dalam bentuk nazuman. Misalnya beliau ngendikan Rasulullah itu mutiara. Jadi ketika dakwah berpola ya baik, ketika tidak berpola juga baik. Beliau cara muji Nabi faddurru yazdadu husnan wa huwa muntazimun. Namanya mutiara ketika diuntai pasti sangat indah. Tapi terus-terusannya itu walaysa yang kusu qadran ghairu muntazimi. Tapi namanya mutiara, mbok berserakan pun tetap indah. Jadi unik. Berarti ketika beliau muji Nabi dakwah tertib pernah. Salat tuh harus begini, harus begini, harus begini. Beliau salatnya tumakninah tertib. Tapi Nabi pernah salat gak tertib. Duhur tuh 2 rakaat. Kan ana kiai rodok lalinan yo ono sana tuh. Duhur 2 rakaat. Tapi barokahnya Nabi duhur 2 rakaat diketahui cara sholat kalau salah itu gimana. Umpama Nabi sholatnya bener terus, itu akan kesulitan kita solusinya ketika ngalami apa? Kesalahan. Makanya Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unas sali as-sunnah. Itu mestine ra tau lali, tapi didesain lali biar bisa jadi sunnah. Wonten tiyang salate suwi maca surat Baqarah. Wonten tiyang badhe njupuk wedhuse lah cara Indonesia. Bareng kesuwen piyambake mufaraqah. Walhasil Mu'ad matur Nabi, ini munafik di tengah-tengah salat kok mufaraqah. Si penggembala unta ini juga ngeklaim, ya Rasulullah imam kita tidak benar, salatnya kesuwen. Pikirane wong ora bela imame. Ternyata Nabi gak belok sing ngangon. Afattanun anta ya Mu'ad. Wong imami wong seragen surat Baqarah. Wis pokoke kulo wae. Jadi Islam itu segampang itu, semudah itu.
Sehingga wonten tiyang niku isane maca kulhu, rakaat ula nggih kulhu, saniyah nggih kulhu, pokoke kulhu. Sampai sok makmume ku mangkel. Waduh, si imam iki gak keren, mosok main apa? Kulhu. Dilaporno, ya Rasulullah, ini imam yang kau tugaskan di kampung kami niku amen maca kulhu, Mam. Ditimbali be Nabi, kenapa kamu baca kulhu terus? Li annaha sifatullah, karena itu sifatnya Allah. Maka saya senang mengulang-ulang sifatnya. Terus kata Nabi, saya barusan dikasih wahyu Allah bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat kulhu. Nah ini jazah yang seragam ini niku apa? Hati maca timbang maca idza samsu kuwirat bulet nang tengah. Jajal ampun tak tes sakniki. Kiai paling pinter teng Sragen kan maca idza samsu kuwirat di depan umum. Mungkin nak dhewean roh tapi nang ngarepe Habib Doa ngarepe Gus Wafi meriang nak muntir. Wah, ngoten niku kula ndek kanca niku imame level desa, bareng imami teng kecamatan salat Id. Mersiapno surat Tabarakalladzi biyadil mulk. Suwengi diapalo lah anyah sampai ambek hafid. Ini nyatane nggih malah klirune fatal, malah lali ra maca Fatihah. Saking semangate ben ketok imam keren maca surat napa? Tabar. Jadi yo ribet. Terus kula suwun seneng Nabi niku kados senenge para ulama. Niku nak nyipati Nabi niku gampang. Kula niki beto kitab Saraipun Burdah kalian Saraipun Barjanji. Niku kalau ngelem Nabi niku sederhana sebenarnya. Tapi itu yang mengena. Bisa ulang lagi niku sing mengena. Misalnya dawe Imam sing aran Risalah Qusyariyah. Tegene Bukhari ini cerita Bukhari. Nanti semua nabi ketika di akhirat tuh nafsi. Jadi roh prahara kiamat itu gak dinyali mau muni nafsi. Nabi ini jak kober ngendikan umat. Ketika semua nabi ku pelo wis ra iso muji pangeran. Nabi Muhammad di depan Allah tesih saged muji. Fa ahmaduhu bimahamida allamani rabbi. Ketika nabi lain sudah tidak punya nyali bilang alhamdulillah, Rasulullah masih punya nyali bilang alhamdulillah. Sehingga fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Hampir semua ulama ngendikan ahmadu yang Muhammad itu afal tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika nabi lain sudah tidak bisa atau tidak punya nyali memuji Allah, Nabi Muhammad masih berani memuji Allah ketika mahsyar. Karena logikanya begini, kira-kira pikirannya nabi-nabi ini wis kiamat, berarti amal wis ditutup lah, buku wis tutup. Tapi pikirannya Nabi Muhammad boten ngoten. Allah itu tidak diganggu oleh apapun, tidak kena atau tunduk sama konstitusi apapun. Sampean ra iso ketemu Allah. Allah ning pun akhirat, jenengan pun boleh macam-macam ning mun tutup buku boten saged. Rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Saya ulang lagi, rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Makanya Nabi tetap berani mengajukan syafaat meskipun sudah finish, sudah akhirat tak sudah finish. Sehingga Nabi muji-muji Allah. Akhirnya Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa'tu syafa'. Sudah Muhammad, kamu minta apa tak kasih. Saatnya beliau minta hak napa? Syafaat, disebut maqamam mahmud. Dan ini kula waos kitab kersane orisinil niki betapa sayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng kita. Ketika nabi lain tidak punya nyali kecuali mikir dirinya sendiri, jadi ku punya ngendikan nafsi. Nabi Muhammad masih gak ada nyali ngendikan apa umat. Itu bukti bahwa Nabi itu nggak pernah nggak mikir umatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka apa? Fatar. Ini Nabi jawab, fa la ardo wa wahidun ummati finnar. Kalau engkau memberi saya sampai saya puas, maka saya tidak puas dan satu dari umatku masih menjadi ahli napa? Neraka. Ini kalau waos nak sampean orang nangis kebablas. Niki cerita betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki jarang tiang maos niki kula waos kersane tambah mahabbat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dados niki kula cerita ketika Rasulullah ketemu pangeran teng Sidratil Muntaha niku diredaksekno burdah nggih diredaksekno burdah fakhusta kulla fakharin ghaira mustarakin. Engkau mendapat kehormatan yang tidak tersaingi. Fakhusta kulla fakharin ghaira mustarakin. Jadi engkau mendapat kehormatan yang tidak akan tersaingi. Wajusta kulla maqamin ghaira mustahami. Atau wakhusta kulla maqamin ghaira mustahami. Dan engkau mendapat satu derajat yang enggak mungkin tersaingi. Mustaham itu enggak
nggak tersaingi lah. Walhasil ternyata derajat itu apa? Gini ku ketika Rasulullah ketemu Allah Ta'ala teng Sidratil Muntaha niku Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tangklet, ya Rasulullah malladzi auha ilaika rabbuk idz qala fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Nggih, Aisyah, bagaimana mungkin kamu tanya sesuatu yang bahkan Jibril itu tidak tahu, Mikail itu tidak tahu, dan semua malaikat yang dekat maupun nabi yang jadi rasul semuanya tidak tahu hubungan saya, kedekatan saya dengan Allah membicarakan apa. Niku sing dimaksud Burdah, kaima tafuza biwaslin ayya mustatarin, wonten sing maca ayyi mustatarin anil uyuni wasirrin ayya muktatamin. Jadi Nabi ketika ketemu Allah di Sidratil Muntaha itu ada misteri yang hanya Nabi yang tahu. Nabi niki ibu-ibu harus bangga, Sayyidah Aisyah jenenge bojo wanita tangklet. Ambek Nabi terus sing ngeles. Itu rahasia yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu, masa kamu tanya? Niki khase wong putri nih. Ya Aisyah, as'aluka bi Abi Bakrin ila ma a'lamtani. Gimana cara Jawa tak kadakno mertuamu nek gak gelem cerita. Terus kunane kuno niku nggih wong wedok niku saged ngancam. Jadi kamane wis ngancam. Aku lapor bapakku, aku digo mulih sampean ra bojo kabare. Ya rada ribet njen ngadepi wong wedok niku ra diribet. Terus faqala, akhirnya Nabi cerita, tapi ya tentu tidak semuanya diceritakan. Inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabta al umam ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masih. Oh ya, ini halaman 63 62 teng kitab Hasyiatul Bajuri alal Burdah. Ya, kitab Hasyiatul Bajuri alal Burdah. Ya Allah, Engkau menyiksa umat-umat sebelum umat saya, sebagian bil hijar wa ba'dhum bil masih wa ba'dhum bil khasfi. Fama anta fa'ilun bi ummati. Lalu yang akan kau lakukan untuk umatku itu apa? Reputasi jenengan sama orang-orang yang durhaka itu selalu menyiksa. Ada yang pakai batu, yang dilikuifaksi, ada yang pakai ini. Mosok umatnya kekasih jenengan podo ngoten. Jadi Nabi ku pun nego lah, nego supaya gak sama. Faqala unzilu alaihimur rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayiatihim hasanat. Ndak, saya ndak seperti itu dengan umatmu. Waman sa'alani a'taituhu waman tawakkala sak terusé. Terus wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihim. Orang-orang yang masih maksiat di dunia tak kasih hak tobat, dan nanti di akhirat tak kasih hak syafaat. Engkau tak kasih hak syafaat. Mulane ini penting dingertosi, bilih ukuran Nabi baik itu gampang nak sampean ngaji ngangge ilmu. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Sok syafaatku kanggo ngomong sing salah akeh. Wong Nabi ku ra melok dosa kok mikir nyafaati. Nak rapi apike wong ra mungkin. Wong sing dosa iku sampean, sing salah sampean, sing mikir solusine Kanjeng. Nah, belum wong kok apikane ngono iku gak mungkin ta wong piye. Wong sing salah ku sampean, sing diutang yang sampean, sing kasus ku sampean, sing mikir Kanjeng. Nah, itu cara ulama ngelem Kanjeng Nabi. Mulane khodam tuhu bimatihin astaqilu bihi dzunuba umri madha fi syi'ri wal khodami. Dadi aku ngelem Nabi iku sebagai bentuk ngelem sing ndadekno dosaku ben disepuro pangeran. Misalnya kita suka Alphard, muji Alphard, suka Innova, muji Innova, suka kebun, muji kebun. Sing ribet itu nak suka hewan, seneng kucing nggak ngelem kucing. Lu bareng ngelem Kanjeng Nabi kok ora iso. Lane jare Burdah, aku iku ngelem apa tahu iso, mosok aku ora tau ngelem Kanjeng Nabi. Makanya terus beliau hidupnya, kemampuan syairnya didedikasikan hanya nggo ngelem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus ngendikan wa huli kholasi khaira multazim. Saya dedikasikan kecerdasan saya untuk ngelem Kanjeng dan Nabi, dan itu solusi terbaik. Lalu nak ngelem Kanjeng Nabi kadang kebablasan, sampai dikritik banyak ulama karena kebablasan. Gini masyhur beliau ngendikan wala yadi ka rasulullah wa ijahu kabi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wonten naskah sing tahalla duka wau teng mriki diwaos napa tahalla napa tajalla tahalla ya. Wonten naskah tahalla wonten tajalla artosipun ngeten. Ya Allah, nabimu ini engkau gelari nabi yang ar-raufur rahim, sebagaimana yang sering disebut Habib Ali Al-Habsyi. Jika nabimu itu ar-raufur rahim, maka ketika engkau mau menyiksa saya dengan atas nama engkau al-muntaqim
zat yang tukang nyiksa, yang menyiksa, maka gelar engkau kepada Nabi yang Raufur Rahim itu kamu kemanakan? Jenengan kudu konsisten, terus kadung ngarani Nabi ini jenengan Raufur Rahim. Maka sifat jenengan yang muntakim jangan pakai dulu, karena saya ini umatnya Nabi yang kamu beri gelar Raufur Rahim. Paham tuh jenengan? Maksudnya ya aja sida nyiksa wong kadung mbok arani Raufur Rahim. Dadi wala yadi ka Rasulullahi jahu kabi idzal karimu tajalla ta tahalla bismimun takim. Terus sekarang Burda jenenge Muhammad. Allah kadung janji wong sing jenenge Muhammad ora bakal disiksa. Sebetulnya maknanya ya Muhammad Sayyidul Anbiya nih. Tapi ketika ono panggilan Muhammad ke depan, Muhammad gak boleh disiksa. Jeneng kula nggih Muhammad. Dados Burda nu saking yakine ngendikan fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa afal khalqi biz zimman. Gusti jenengan kudu eling nami kula niku Muhammad. Wong sing jenenge Muhammad itu ora oleh disiksa. Padahal maksudnya saya oleh disiksa kan kanjeng Nabi Muhammad, tapi biabake namine Muhammad. Terus ngendikan malih in ati dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabi wala habli bimunsori. Gusti kula pun iman mbek jenengan. Iman itu nilainya tertinggi. Jenenge iman nilai tertinggi, maka iman enggak bisa dibatalkan hanya karena saya salah. Jadi pangeran kok diruwayu, dipeksa, kudu ngakoni nek dene umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan in ati lamun nekani ingsun damkan ing dosa. Fama ahdi bimuntaqidin, maka perjanjian saya dengan engkau tidak boleh dibatalkan. Itu termasuk hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun salahnya niku tetap diakoni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo termasuk kelebihan Nabi niku gadah hak napa? Syafaat. Nggih eling-elinge termasuk kelebihan Nabi niku gadah hak napa? Syafaat. Meskipun kita tetap khawatir jenenge dosa ke istighfar, tapi aja dadi putus asa mergo napa in anti dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabiyyi wala habli bimun sorim. Terus niku cerita-cerita madhe ulama teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka milih kata-kata sing wong apik eling terus. Nggih eling terus. Wau kados wau fadurru yasdadu husnan wa huwa muntazimu wa laisa yang kusukotron heramun. Jadi dulu tuh pernah ada faham-faham sing cara zahiri hadis iku abai nabi itu seperti ini cara zahiri hadis. Tapi ahli sunnah wal jamaah itu pendapat bapake nabi babe nabi iku min ahlil jannah. Mergo apa? Wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqah. Nabi itu orang suci, pasti lewat rahim-rahim yang suci. Minal aslabi thahira ilal arhamiz zakiyatil fakhirah. Itu logika yang dibangun. Sehingga terus mantep baru kayak wau mau sedibak mau berjanji kiyakan wong Islam an-nabi min abihi wa ila jaddi wa ila jaddi jaddi sampai Adam niku kabeh tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Begitu juga masalah iman. Soal misalnya ada pertanyaan ilmiah, lalu Ibrahim gimana? Karena nanya Azar itu kafir. Zaman ada Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Azar belum kafir. Setelah intikal ke Ibrahim baru Azar kafir. Atau ada yang menjawab istilah abun di situ itu majaz. Sebetulnya Azar bukan bapak kandung tapi apa? Paman. Selalu ada jawaban ilmiah dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau pesen teng jenengan sementing niku mau dibak berjanji napa bodan ada 1-2 bait yang jenengan tahu maknanya. Sehingga nanti kualitas mahabbah kita, kualitas kecintaan